perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an di dalam Sahih Bukhari, yang ini patut untuk diperhatikan wabil khusus bagi calon pemimpin, yakni tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu, dalamilah agama, belajarlah, qabla an tusawwadu, sebelum kalian itu diangkat jadi pemimpin. Ya, banyak orang mengaku siap untuk jadi pemimpin, tapi sudahkah belajar dulu? Kenapa demikian? Ya ada banyak sebab. Pertama, bisa jadi orang setelah memimpin tidak sempat lagi belajar. Yang kedua, kepemimpinan itu adalah amanah yang dia harus lakukan. Amanah itu dijalankan sesuai dengan apa-apa yang Allah gariskan. Sehingga kalau tidak mengerti hukum syariat, bagaimana mengatur urusan rakyat, maka bakalan celaka, membuat kebijakan tidak sesuai dengan syariat. Ini menjadi dosa yang mengalir meskipun dia sudah tidak jadi pemimpin lagi, meninggalkan warisan berupa kebijakan yang buruk. Yang ini di dalam Ihya misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan wal wailut tawil liman yamutu wa tabqa dzunubuhu mi'ata sanah. Kecelakaan yang besar bagi orang yang mati, sudah mati, bukan sekedar lengser dari kepemimpinan, sudah meninggal, tetapi wa tabqa dzunubuhu mi'ata sanah, dosanya itu tetap berjalan mengalir selama 100 tahun, wa mi'atai sanah, 200 tahun, bisa tetap mengalir dosanya, au aksar, atau bahkan lebih dari 200 tahun. Yu'adzabu biha fi qabrihi, dia akan diazab karena dosa tersebut, dikubur dia, wa yus'alu anha, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang dosa tersebut, ila akhiri inqiradiha, hingga akhir dari berlangsungnya dosa tersebut. Jadi ini efek kedua, kalau membuat kebijakan tidak sesuai dengan syariat, apalagi menentang hukum syariat, dosanya mengalir terus meskipun dia sudah tidak menjabat, meskipun dia sudah wafat, sudah meninggal. Karena itu penting untuk belajar ini, belajar sebelum diangkat jadi pemimpin. Bahkan bukan hanya sebelum diangkat jadi pemimpin, ya. Kalau bicara kepemimpinan ini kan bicara adanya orang-orang yang diriayah, yang diurus, sehingga kalau level lebih kecil, seorang kepala keluarga itu juga pemimpin dalam rumah tangganya. Seorang ibu itu adalah pemimpin terhadap anak-anaknya, sehingga semuanya ini perlu untuk dikaji, untuk dipelajari. Dan tentu lebih besar lagi adalah memang terkait dengan kepemimpinan negara, kepemimpinan dalam pemerintahan. Wabil khusus kalau kita lihat sekarang sedang ramai ini kan kaitannya hukum antara bagaimana bermuamalah dengan negara lain. Ini jarang dikaji. Gimana sikap terhadap misalnya negara yang menyerang kaum muslimin. Ini penting, ada hukum-hukum syariatnya. Yang agak ramai kemarin ada 5 orang dari Indonesia berkunjung ke Israel. Ini karena apa? Tidak paham mungkin dari sisi hukum bagaimana syariat mengatur hubungan antar negara. Dan karena memang jarang dikaji. Mengkaji seperti ini kan seolah-olah tidak penting. Tidak penting, nanti keburu dapat posisi tertentu tidak ngerti gimana berhubungan dengan negara-negara lain. Sementara Rasulullah SAW kita klaim ini teladan kita. Rasulullah kita klaim ini sebagai patokan kita. Tetapi kita tidak pahami, tidak mau belajar kadang bagaimana Rasulullah menyikapi negara lain yang kemudian negara itu menyerang kaum muslimin. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini bisa dibaca di dalam Sirah Ibnu Hisham atau di dalam kitab Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi, ketika pasca perjanjian Hudaybiyah ada gencatan senjata. Jadi dalam Islam itu boleh gencatan senjata, boleh. Ada perang antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy, perang Badar pertama, perang Badar Kubro, perang Uhud, itu terjadi. Kemudian sekitar tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah itu Rasulullah SAW melakukan perjanjian
Hudaybiyah. Intinya apa? Gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang. Dan di dalam hukum gencatan senjata itu mesti diberi batasan waktu. Waktu itu ditentukan 10 tahun. 10 tahun gencatan senjata. Ketika ada hukum seperti ini memang wajib ditaati. Wajib ditaati. Ada hubungan seperti itu. Tetapi wajib mentaatinya itu selama mereka tidak melanggar perjanjian, ya. Selama mereka tidak melanggar perjanjian. Ini kan kadang kita tetap kekeh memegang perjanjian dengan musuh, sementara musuh itu mengkhianati perjanjian. Ini berarti tidak paham tentang hukum siasah syariah, bagaimana berpolitik secara Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perjanjian Hudaybiyah itu ada beberapa kabilah masuk ke dalam grupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu adalah kabilah Khuza'ah, ya, Bani Khuza'ah. Ya, sementara yang ikut Quraisy itu ada Bani Bakr. Nah ternyata ini namanya orang culas itu. Orang Quraisy itu memprovokasi Bani Bakr untuk menyerang Khuza'ah, sehingga terjadilah pembantaian terhadap kaum muslimin Khuza'ah di Lembah Watir. Di Lembah Watir saat malam hari mereka sedang sholat malam diserang oleh Bani Bakr. Kemudian di antara yang diserang itu ada yang selamat, namanya Amru bin Salim. Amru bin Salim ini kemudian datang ke Madinah, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya orang-orang Quraisy ini telah menyelisihi perjanjian, ya, mereka membunuh kami. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau janjikan untuk menolong Amru bin Salim. Beliau kemudian memobilisir pasukan. Sebelum berangkat ke Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mau ditemui oleh Abu Sufyan, mertua beliau, pemimpin kaum kafir Quraisy. Jadi kalau kita lihat Abu Sufyan ini khawatir karena melihat sikap tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang melanggar perjanjian. Karena sebelum-sebelumnya ini orang Yahudi di Madinah ada Bani Qainuqa. Ya, itu awalnya berjanji damai dengan Rasul, tapi bikin ulah. Akhirnya oleh Rasulullah dikepung dan diusir dari Madinah. Setelah itu pasca perang Uhud, Bani Nadir bikin ulah, ya, bersekongkol mau membunuh Rasul. Kemudian ya Allah gagalkan. Akhirnya oleh Rasulullah diusir juga Bani Nadir itu dari Madinah. Sehingga ada fai atau rampasan perang dari Bani Nadir dibagi-bagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang fakir. Orang Quraisy tahu ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, negara yang beliau pimpin ini tidak bisa diajak main-main. Pelanggaran perjanjian itu berat, dipandang berat oleh Rasulullah, tidak dimaafkan. Sehingga Abu Sufyan ini mertuanya sendiri ketar-ketir. Akhirnya datang ke Madinah, kemudian mau menemui Rasulullah tidak berani. Datang dulu ke rumah putri beliau namanya Romlah. Romlah ini dinikahi Rasul saat di Habasyah. Jadi Romlah putrinya Abu Sufyan di Habasyah, janda di sana, dinikah oleh Rasul jarak jauh diwakili oleh Raja Najasyi untuk menerima pernikahan. Datang ke Akhirnya diboyong Rasul ke Madinah. Maharnya waktu itu 400 dirham. 400 dirham itu 2 kali nisab zakat saat itu. Kalau diemaskan sekitar 170 gram emas, ya. Kalau perak waktu itu 595 kali 2, ya. Tapi kursnya waktu itu emas itu 1:10, ya. Nah, Ummu Habibah ini menerima Abu Sufyan bukan diterima dengan senyum-senyum, enggak. Di Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi diceritakan ketika Abu Sufyan ini masuk mau duduk di tempat duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alas duduknya itu tiba-tiba dilipat oleh Ummu Habibah, sehingga akhirnya Abu Sufyan bertanya, "Wahai putriku, aku enggak tahu apakah engkau lebih sayang terhadap alas duduk itu, ya, daripada aku, ataukah engkau lebih sayang aku daripada alas duduk itu?" Artinya apa? Engkau lipat itu alasannya apa? Apakah karena aku tidak pantas duduk di situ, ataukah karena tempat duduk itu jelek sehingga tidak pantas kududukin? Ya. Maka jawab Ummu Habibah, beliau katakan, ini adalah tikarnya yang tempat duduk Rasulullah, biasa diduduki Rasulullah. Sementara engkau itu orang musyrik, tidak pantas duduk di situ, tidak pantas duduk di situ. Marah kemudian ini Abu Sufyan kepada putrinya, kemudian meninggalkan putrinya, mau menemui Rasulullah masih belum berani karena Rasulullah tidak mau nemuin, melobi agar bisa ketemu Rasul. Akhirnya datang ke Abu Bakar As-Siddiq minta bantuan.
Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, aku tidak bisa bantu engkau. Ketemu oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, andai kami tidak punya senjata, ya, senjata kami hanya sekedar debu saja, kami akan perangi kalian itu dengan debu sekalipun, dengan tanah pun kami perangi kalian. Akhirnya apa? Tidak ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ketemu. Ya, pulang ke Makkah dengan tangan hampa, tidak bawa apa-apa, tidak bawa ingin menguatkan perjanjian Hudaybiyah, tidak. Rasulullah segera bergerak cepat, kemudian mengumpulkan pasukan, ada sekitar 10.000 pasukan kaum muslimin bergerak ke Makkah. Nah, kemudian di perjalanan itu Abu Sufyan, ya, akhirnya bisa apa? Ketemu Rasul, ya, ketemu pasukan kaum muslimin. Akhirnya masuk Islam itu Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah kasih kabar, karena Abu Sufyan ini senang untuk sebagai pemimpin perlu diangkat juga kedudukannya. Maka kata Rasulullah, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, tidak apa. Ya. Akhirnya terjadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Jadi ketika pengkhianatan dilakukan, maka kemudian Rasul mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bicara sebetulnya hubungan antar negara itu begitu. Ketika ada negara menyerang kaum muslimin, mestinya tidak ada hubungan. Ya, mestinya apa? Hubungannya itu ya adalah hubungan jihad, perang. Sehingga Rasulullah menyikapi kaum kafir Quraisy waktu menyerang Khuza'ah, beliau tidak kemudian bermanis muka, tidak, tetapi beliau menyikapinya sebagai negara yang telah memutuskan merusak perjanjian. Tegas beliau itu. Kemudian ketika ada seorang sahabat, ya, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, itu mau datang mengirimkan berita kepada kaum kafir Quraisy akan pasukan Rasulullah ini. Padahal Hatib ini bukan karena senang kepada orang kafir Quraisy, tetapi senang punya kerabat di sana, ingin memberitahu. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya orang seperti ini disuruh oleh Rasul menyusul sahabat itu, utusannya Hatib ini. Kemudian ditangkap. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab itu sangat marah kepada sahabat Hatib ini, sehingga mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar aku yang penggal kepalanya Hatib ini. Tapi Rasulullah kemudian melarang. Hatib ini veteran perang Badar, orang yang ikut dalam perang Badar, sahabat yang mulia. Tetapi dalam kondisi itu hati ada masih rasa sayang kepada kerabat yang di Mekah, ada kelemahan di situ. Padahal Rasulullah menyatakan jangan beritahu serangan ini. Artinya apa? Warga negara itu ketika dalam situasi seperti itu tidak boleh kemudian bermanis muka, mujamalah kepada musuh. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap sekarang ini mestinya negeri-negeri kaum muslimin kepada Zionis Israel itu mestinya meneladani sikap Rasul. Bahkan mestinya lebih keras lagi. Karena apa? Israel ini sekarang sudah diputus oleh Mahkamah Internasional bahwasanya dia tidak berhak di sana. Beberapa hari yang lalu itu kan ada keputusan Mahkamah Internasional. Israel ini ngambil tanah kaum muslimin. Keputusan hukum, ya, tapi ya jelas tidak akan digubris. Jangankan itu, PBB-nya tidak digubris. Karena apa? Kita tahu ya, di belakangnya itu Amerika ini Bang, yang sebetulnya menjadikan Israel ini, kenapa kaum muslimin tidak berani, penguasanya ini Amerika ini di belakangnya. Kaum muslimin mestinya, ya, kepala negara terutama itu bersikap sebagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni memposisikan mereka seperti musuh. Apalagi sampai sekarang itu berapa itu, lebih mungkin dari 40.000 kaum muslimin dibunuhnya di sana, di kamp pengungsian, di masjid juga sama. Tapi aneh ketika memang penguasa kaum muslimin mengecam sudah baguslah mengecam, tetapi tidak melakukan langkah real yang bisa melemahkan Israel. Bahkan di negeri ini impor dari Israel itu melonjak, ngambil jualan dengan mereka itu melonjak dibandingkan tahun-tahun dulu. Ini kan kebijakan yang kita lihat tidak masuk akal mestinya. Di satu sisi mengecam, di sisi lain tetap, ya, bisnisnya jalan lancar. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang kemudian justru datang sowan ke sana, bukan dengan sikap tegas keras untuk mencela mereka atau meminta mereka menghentikan penganiayaan kepada kaum muslimin, atau misalnya datang kepada mereka seperti sikapnya Rib'i bin Amir yang tegas menyampaikan Islam, mengajak mereka masuk Islam misalnya, dan memberikan ancaman kalau tidak akan menerima konsekuensi diserang. Ini kan sikap datang pada mereka boleh, tapi begitu mestinya.
Tapi yang dilakukan adalah, oh kita ini suka kedamaian. Padahal mereka terus membantai kaum muslimin, terus merampas tanah-tanah kaum muslimin. Ya. Ini kenapa bisa terjadi? Bisa jadi tadi posisi sudah tinggi tapi tidak mengkaji hukum-hukum terkait hubungan internasional di dalam syariat Islam. Karena memang dalam kajian jarang dikaji. Ya, kalau tidak beristilah menyampaikan atau beristilah membaca kitab tentang bagaimana Islam mengatur hubungan antar negara, tentu tidak akan tahu. Tapi ya ada hikmahnya ya, ada hikmah dari kunjungan 5 orang itu akhirnya kan dari satu organisasi melarang seluruh badan organisasi di bawahnya untuk berhubungan dengan organisasi yang terkait dengan Israel. Ada begitu kan, surat edarannya ada. Artinya dengan datangnya itu terbongkar pula. Kemudian di Istiqlal itu ada ruangan Voice of Amerika, di situ ada. Yang kemudian tanggal 17 Juli kemarin itu sebetulnya mau mengagendakan datangnya seorang namanya Ari Gordon. Ya, Ari Gordon. Istiqlal ada American Space Voice di Istiqlal itu. Sehingga kalau ada aksi-aksi umat kemarin kenapa memang jadi ndak support itu ya karena ada itu salah satunya. Kita melihat begitu. 17 Juli kemarin mau mengundang Ari Gordon acara di Istiqlal itu dan akhirnya kan batal. Itu gara-gara ada 5 kunjungan tadi ya. Kemudian di ormas tertentu melarang organisasinya untuk di bawah-bawahnya itu berhubungan dengan Israel, merembet ke Istiqlal sampai ada ruang Amerika. Ari Gordon itu siapa yang mau diundang itu? Dia itu adalah orang dari Yahudi Amerika, dari AJC. Apa misinya? Mensejahterakan masyarakat Yahudi dan Israel. Ya, kalau di situs Tirto itu begitu. Misi utama AJC Yahudi Amerika itu adalah agar sejahtera masyarakat Yahudi dan Israel. Kemudian memajukan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi di Amerika dan seluruh dunia. Ya, mestinya kalau misinya begitu, ya perbaiki dulu sikap mereka dari negeri yang telah diambil secara paksa dan dijajahnya hingga sekarang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan pentingnya belajar tadi ya, belajar sebelum Allah posisikan jadi posisi yang tinggi itu mestinya ngerti. Kalau diposisikan sebagai pemimpin bagaimana mengatur ya bawahannya, diposisikan sebagai apalagi kepala negara tadi bagaimana ya mengatur rakyat dengan Islam, bagaimana agar hubungan antar negara itu dia mesti ngerti hukum-hukum Islam terkait itu. Nah, efek lain dari kunjungan 5 orang itu kan MUI juga memecat 2 orang anggotanya. Karena ternyata anggotanya ini menjadi anggota NGO yang terafiliasi dengan Israel. Jadi merembet-rembet nih dari kunjungan 5 orang itu, kemudian ada ormas yang membersihkan ya, walaupun kita tidak tahu, tapi yang jelas ada edaran dari ketua, wakil ketuanya untuk ya menolak itu semua, meskipun tidak tahu kita, karena yang dulu-dulu juga biasa ke sana. Kemudian MUI ya, terkena imbas dengan memecat anggotanya yang terafiliasi dengan NGO dengan Israel sampai ke Istiqlal. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang perlu dipelajari tadi, kalau Khalifah Umar mengatakan tafaqahu qabla an tusawwatu, maka yang perlu dipelajari sekali lagi bukan sekedar hukum-hukum yang terkait dengan aktivitas pribadi. Kalau aktivitas pribadi kayak wudhu, toharoh, sholat, puasa itu kan aktivitas pribadi, dan itu yang paling banyak dikaji memang ya di pengajian-pengajian. Dan itu tidak salah. Sehingga kalau jadi pemimpin mestinya aktivitas pribadi ini sudah lewat. Artinya tidak ada lagi dia tidak ngerti hukum-hukum tentang dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jadi pemimpin lebih dari itu, hukum-hukum terkait dengan kepemimpinan dia. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan perkataan Sayyidina Umar tersebut. Nah, berkaitan dengan hal yang lain itu kita bisa lihat, termasuk yang perlu diperhatikan itu ketika mengatur urusan rakyat. Ramai juga kemarin beberapa waktu itu ada pengajiannya Ustadz siapa? Ustadz Hanan At-Taqi, yang kemudian ada seorang laki-laki yang berpakaian perempuan
bercadar dan dia ada di kelompok jamaah perempuan. Dan hal ini menjadi ngetren. Laki-laki berpakaian perempuan. Ibu-ibu perlu juga lihat di kiri kanan. Jangan-jangan ada yang berkumis. Ya, pakai kerudung. Kenapa ini bisa terjadi sebetulnya ya? Ikut pengajian kan bagus, tapi kenapa begitu? Dan kenapa hal seperti ini marak? Kalau LGBT itu jelas ya, LGBT banyak, itu makin banyak di Indonesia. Tapi yang fenomena begini, kadang ini lelaki normal ya, kadang orang sekedar ini bercanda atau sekedar bikin konten. Sekarang kan begitu banyak konten-konten itu yang kadang nggak masuk akal. Konten nggak masuk akal. Sekedar ingin melucu, tetapi yang digunakan itu sesuatu yang melanggar hukum syariat. Dan mereka adalah Muslim. Coba, ini dari sisi pertama. Yang bersangkutan ini kan mestinya ya belajar tentang bagaimana berperilaku, karena di dalam kitabnya Imam Al-Qarafi itu ijma' para ulama, seseorang itu tidak boleh melakukan sesuatu pun kecuali dia tahu hukum Allah tentang sesuatu itu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, kaji dulu. Kalau dia sudah kaji kemudian dia laksanakan sesuai hukum Allah, maka dia taatnya 2 kali, dia dapat pahala 2 kali. Pahala dia mempelajarinya dan pahala dia telah melaksanakan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau dia sudah pelajari, tahu hukum Allah, kemudian dia tidak laksanakan, maka dia berpahala 1, yakni pahala belajarnya tadi, tapi berdosa, berbuat satu kemaksiatan, melanggar hukum Allah yang sudah dia pelajari. Kemudian kalau dia tidak mau belajar, melakukan sesuatu, tidak mau belajar dan kemudian melanggar hukum syariat, maka salahnya 2, maksiatnya 2. Bukan kemudian karena tidak tahu kemudian bebas, tidak. Maksiat itu. Bahkan dalam Sahih Bukhari itu dikatakan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melaknat mukhannas. Mukhannas ini orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi kayak misalnya kadang 17 Agustusan misalnya main bola, laki-lakinya pakai daster, di sininya di dadanya dikasih apa begitu sehingga mirip ibu-ibu, itu sesuatu yang tidak pas. Mestinya tidak dilakukan karena Rasul tidak senang begitu. Rasul laknat. Coba dilaknat oleh Rasul, kita dilaknat oleh orang yang enggak kita kenal pun itu rasa tidak enak. Apalagi ini Rasulullah yang melaknat. Kemudian tidak cuma itu, wal mutarajjilat minan nisa. Dan wanita yang memang menyerupai laki-laki. Ini untuk orang normal ya. Orang normal yang dia memang bergaya berbeda dengan jenis kelaminnya, itu dilaknat. Adapun orang yang memang dilahirkan dalam kondisi memang misalnya berkelamin ganda, ya istilahnya apa itu? Khunsa. Ya, khunsa itu seperti itu. Khunsa kalau muskil ya memang diperlakukan tidak bisa diperlakukan seperti laki-laki dan perempuan, tidak. Ahli fikih menyatakan kalau dia di lingkungan laki-laki diperlakukan seperti perempuan, artinya tidak boleh berduaan, dan dengan perempuan diperlakukan seperti laki-laki sama, tidak boleh berduaan. Itu kalau yang muskil. Tapi kalau alat kelaminnya ganda misalnya, tapi pipisnya itu di alat kelamin laki-laki, dia diperlakukan seperti laki-laki. Kalau zaman sekarang kan mungkin mudah dilihat ini organ apa yang lebih berperan, yang lebih dominan, dia dihukumi seperti itu. Nah kalau dua-duanya dominan, nah ini yang muskil tadi. Sehingga para ulama kemudian menyatakan ya ini yang betul-betul khunsa. Tetapi yang mukhannas ini lelaki ya normal, pemakai ya bergaya, entah gaya bicara atau apa yang dia sengaja menyerupai perempuan. Tidak cukup itu, Rasulullah katakan akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Ini di Sahih Bukhari begitu. Dan kemudian Rasulullah mengeluarkan satu fulan dari rumahnya dan Umar juga begitu. Sehingga kalau misalnya ada pengajian, ada orang begitu, mestinya ya, kalau ustadznya ngerti, tahu betul itu ini laki-laki ini kan itu ada kerudungnya begini, kerudungan, tapi kumisnya jelas itu ada kumisnya. Ada kumis ya, mungkin ustadznya enggak ngerti atau enggak melihat ya, tapi kalau melihat misalnya ada jamaah begitu, ada kumisan, pakai kerudung, pakai jilbab ya, maka mestinya ditegur, suruh pindah, itu lain habitat engkau di situ. Tidak kemudian malah justru selfie-selfian dengan begitu, enggak pantas begitu. Ini problem
problem umatnya baginda Rasulullah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Tadi bisa jadi tidak belajar. Yang kedua, sebagai pemimpin mestinya juga tahu bahwasanya ketika ini tidak dibenarkan, dilaranglah hal begitu. Tayangan-tayangan begitu. Konten-konten yang melanggar hukum syariat. Kadang ikut-ikutan, ada di barat begini, kemudian langsung ikut bikin konten serupa. Ya. Makanya tadi fungsi sebelum memimpin belajar dan bagaimana mengatur rakyat itu dengan aturan-aturan Islam. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam kepala negara itu adalah ra'in, raksana penggembala, pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban terkait rakyatnya itu. Karena itulah misalnya ketika Khalifah Umar menjadi pemimpin, beliau itu sering ronda ya. Kalau bahasa sekarang belusuan katanya. Melihat apa yang terjadi di masyarakat, hal-hal yang menjauhkan mereka dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala segera diatasi. Bahkan itu ketika urusan pribadi sekalipun. Ada ketika sedang diceritakan oleh Imam As-Suyuti ya. Beliau ronda, kemudian mendengar ada wanita ya di satu rumah. Kalau dulu kan mungkin rumah dekat ya, terdengar suaranya sedang bersyair. Bersyair apa? Memuji ketampanan Nasr bin Hajjaj. Nasr bin Hajjaj tampan, tergila-gila. Tidak cuma satu, ya, beberapa banyak wanita di Madinah ini tergila-gila kepada Nasr bin Hajjaj. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar? Beliau catat namanya, Nasr bin Hajjaj. Kemudian besoknya suruh nyari Nasr bin Hajjaj ini. Ternyata didatangkan itu memang dasar bungas. Akhirnya ketika dalam syair itu kan memuji bagaimana rambutnya yang bagus. Akhirnya oleh Umar suruh cukur rambut. Orang bungas ini cukur rambut tetap bungas. Nah, malam berikutnya itu tetap memuji itu. Akhirnya oleh Khalifah Umar dikasih, engkau ini kalau di sini jadi fitnah. Sudahlah engkau pergi. Akhirnya dikirim oleh Khalifah Umar keluar Madinah ya, dikirim. Cerita lengkapnya bisa dibaca di kitab-kitab itu. Kenapa itu bisa begitu? Oleh Khalifah Umar, beliau itu sampai urusan kepikiran ini ibu-ibu banyak yang histeris kepada Nasr bin Hajjaj, itu beliau selesaikan, meskipun perkara itu sebetulnya tidak jadi masalah, dalam artian itu sudah takdir Allah begitu. Ada orang yang sangat tampan ya, orang-orang banyak tergila-gila, itu ya tidak berdosa. Tetapi negara ya, beliau sebagai kepala negara itu merasa berkewajiban untuk agar ketampanan itu tidak kemudian diekspos sedemikian rupa, menambah orang jadi jatuh cinta tadi ya. Tergila-gila sampai ingin berbuat dosa pun itu mereka mau. Dan ini tidak terjadi di dalam sistem sekarang. Makanya kemarin ada obrolan itu opa-opa Korea ya. Mereka memandang gadis-gadis Indonesia ini murahan ya. Murahan. Pokoknya dapat orang Korea, mereka mau ya. Di sosmed itu begitu ya. Andai dapat bintang itu ya, rela aja andai hamil dengan orang Korea itu. Dan banyak cewek-cewek itu begitu. Tidak hanya cewek umum itu. Kita dengar beberapa santriwati itu yang dikaguminya itu orang-orang Korea itu. Ya. Di obrolan-obrolannya itu. Ini problem dan dianggap biasa. Sehingga ya banyak sebetulnya problem-problem yang mesti dipelajari sebagai pemimpin itu. Siapa yang punya link ke calon-calon pemimpin, sampaikan. Mereka mesti belajar mengatur. Kalau kabupaten ya, wilayah kabupaten itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu provinsi juga sama, tanggung jawabnya makin besar, dan semua sisi itu ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak dilakukan, maka jabatan itu kelak menjadi penyesalan ya. Wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah, kata Rasulullah. Sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat itu menjadi hizyun ya, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Kecuali siapa yang mengambilnya dengan hak ya, dan menunaikan amanah jabatan itu dengan baik, dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak terlaksana, ya tadi penyesalan, dikubur pun itu masih bisa dapat dosa yang mengalir ya, mengalir sampai ya 100-200 tahun atau bahkan lebih
dikarenakan kebijakan-kebijakan, sikap-sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah siapkan kita ini semua, generasi kita semua belajar dulu, belajar sisi semua hukum-hukum Islam itu, tidak kemudian sekedar kita ambil ibadahnya, urusan-urusan lain kita biarkan. Tidak. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.